Aku cukup lama menjadi pemimpin di sebuah gereja. Saudari Chang diaken Injil, bertanggung jawab dalam tugas dan sangat proaktif. Namun dia belak-belakan cenderung bernada keras. Kadang dia langsung menunjukkan masalah yang dia lihat pada diriku. Dia bilang aku memarahi dengan aku dan orang merasa terkekang. Awalnya bisa kuterima dengan sikap yang positif. Kupikir perkataannya itu tidak enak, tapi itu semua benar. Jadi aku menerimanya dan coba merenung. Namun setelah itu, melihatnya menunjukkan masalah dalam tugasku di depan semua orang, tanpa memikirkan citraku, aku tidak bisa menerimanya lagi. Lalu aku menjadi bias terhadapnya. Dalam suatu pertemuan dengan diaken, kulihat tidak seorang pun bicara. Jadi aku bertanya apakah ada pertanyaan atau masalah. Saudari Chang bicara tajam. Kau tidak suka aku bertele-tele dalam persekutuan. Aku merasa dibatasi. Dia bilang saudara-saudari pun merasa begitu. Lalu kulihat beberapa yang lain pun mengangguk setuju. Wajahku terasa panas. Lalu aku berdalih, ku bilang bicara kasar adalah bawaanku. Dia bilang masalahnya bukan nada bicaraku, tapi itu berasal dari natur congkak. Saudari Chang tidak memikirkan martabatku. Kurasakan pergumulan di diriku. Kau tak bisa menerimanya. Iya, kupikir dia memang bertele-tele dalam persekutuan. Kenapa dia tidak merenungkan diri, malah membuat masalah denganku? Dan dia pasti ingin membuatku terlihat buruk di depan orang lain. Apakah mereka akan kesal kepadaku lalu berkata, aku terlalu congkak? Semua pikiran ini memperkuat penentanganku terhadapnya. Dalam pertemuan lain dengan beberapa diaken, dia bilang di depan semua orang, aku hanya bersekutu hal positif, bukan kerusakanku sendiri. Dan aku tidak mengubah sifat congkak dan banyak mengekang orang. Aku merasa dia hanya mengatakan kekuranganku, kelebihanku tidak. Apa aku seburuk itu? Yang lain pasti mendapat kesan buruk tentangku. Dan jika pemimpin tahu, dia bisa saja bilang, aku tidak berubah setelah sekian lama dan tidak rukun dengan saudara-saudari. Jadi aku bisa diberhentikan. Makin kupikirkan, makin buruk perasaanku kepada saudari Chang. Dia selalu menentangku. Dan aku selalu tunduk tanpa argumen. Dia tidak tahu bersyukur, berlebihan. Dia mengangkat masalahku tanpa memikirkan perasaanku. Aku merasa harus mencari kesempatan untuk menyingkap masalahnya juga. Untuk menyudutkan dia. Sambil memikirkan ini, aku terduduk diam. Di pertemuan berikutnya, kudapati pekerjaan penginjilan saudari Chang tidak ada hasilnya. Dan ada masalah dalam tugasnya. Ingin kusingkapkan dan membuatnya terlihat buruk. Tapi sebelum kulakukan, dia bertanya tentang upayaku menyebarkan Injil. Aku bingung dan rasanya canggung. Kupikir, dia yang seharusnya merenungkan diri, bukan menimpakannya kepada aku. Dia kan tahu aku sibuk di gereja dan tidak berkhotbah. Jadi menanyakan itu, dia berusaha membuatku terlihat buruk. Dia selalu ingin mempermalukanku. Aku tidak bisa diam saja. Aku juga harus bicara tentang masalahnya agar dia tidak mendongak. Dengan motif tersembunyi, aku bilang kepada seorang diaken, pekerjaan penginjilan saudari Chang bermasalah dan dia tidak mau menerima kritik. Tidak mau merenungkan diri, malah membuka masalah orang. Diaken itu pun merasa itu masalah saudari Chang. Aku merasa bersalah saat itu. Tapi kupikir, dia lebih dulu mengkritik dan mempermalukanku. Jadi kurasa dia pantas untuk mendapatkannya. Lalu, kusebarkan penentanganku terhadapnya dalam sebuah pertemuan. Ku bilang, saat kutanyakan pekerjaan penginjilan di pertemuan terakhir, saudari Chang tidak merenungkan diri kenapa dia tidak melakukan kerja nyata. Justru menanyakan penginjilanku. Lalu aku menentang dia. Dia tidak memetik pelajaran dalam menghadapi masalah. Lalu aku sadar, Tuhan menggunakan situasi ini untuk mengubah watak rusakku. Orang lain mendengar ini dan juga berpikir dia tidak sadar diri. Oh,
Aku merasa senang saat itu. Karena sekarang, orang akan tahu dia tidak menerima kebenaran. Dia akan mulai dikucilkan dan tidak disukai. Maka mereka tidak akan mempercayai perkataannya. Dan merasa dia tidak objektif saat menyingkap masalahku dulu. Dengan begitu, citraku di mata saudara-saudariku aman. Saat pemimpin meninjau, yang lain akan berkata, Saudari Chang tidak bekerja dengan baik. Oh, Selama masa itu, saat saudari Chang ada masalah, tidak kubantu dia seperti dulu. Juga tidak menindaklanjuti pekerjaannya. Kupikir, saat pemimpin datang dan melihat saudari Chang tidak melakukan kerja nyata, dia mungkin menangani atau bahkan memberhentikannya. Iya, kau melampiaskannya kepada tugasmu. benar, itu merugikan pekerjaan gereja. Benar. Lalu pemimpin datang untuk melihat kenapa pekerjaan kami tidak berjalan baik. Itu adalah kesempatanku untuk membicarakan masalah saudari Chang. Agar pemimpin tahu dia tidak melakukan kerja nyata atau menerima pengawasan. Lalu memberhentikan dia. Bisa kuhindari dia setelah itu. Hanya kuberitahu pemimpin masalah saudari Chang dalam tugasnya. Tanpa menyebutkan bagaimana dia belajar, bertobat, dan juga berubah. Pemimpin percaya dan merasa saudari Chang punya masalah serius. Dia memintaku mengumpulkan penilaian tentang saudari Chang dan membereskannya setelah memahaminya. Setelah itu, aku menangani saudari Chang dengan keras. Aku bilang, dia tidak mencapai hasil dan tidak membiarkan orang bertanya. Dia tidak menerima pengawasan pemimpin, justru mengganggu pekerjaan gereja. Aku juga bilang, dia bicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dia sangat kesal saat mendengar hal itu. Dia pikir, karena tak bisa menerima kebenaran, punya kemanusiaan buruk, dan tidak melakukan kerja nyata, dia harus diberhentikan. Setelah itu, dia terjebak dalam keadaan negatif sehingga tidak bisa berbalik, dan pekerjaan penginjilan kami terdampak. Aku sebenarnya sedih melihatnya, begitu kesakitan. Aku bingung apakah aku keterlaluan. Tapi memikirkan cara dia begitu mempermalukanku, menyakiti dan juga menghinaku. Aku ingin dia merasakan kehilangan muka. Jika dia diberhentikan, orang akan tahu dia punya kemanusiaan buruk dan itu bukan masalahku. Setelah itu aku minta yang lain menulis evaluasi tentangnya. Khawatir mereka tidak menulis cukup banyak tentang masalahnya. Terus kubicarakan kesalahannya di depan mereka. Aku juga menanyakan apa dia menyelesaikan masalah sungguhan dengan maksud membuktikan dia tidak melakukan kerja nyata. Apa saudari Chang akhirnya diberhentikan? Tidak. Oh, Saat saudari Liu, pemimpin tingkat atas, memahami situasinya, dia menanganiku dengan keras. Saudari Chang menunjukkan masalahmu dan kau tidak terima. Lalu kau hakimi dia di depan pemimpin. Kau tindas dia dan membuatnya menderita. Kau ingin dia diberhentikan, bukan? Dia tidak basa-basi dan dia tidak punya niat buruk. Dia berkata apa adanya. Yang lain bilang kau congkak dan suka mencaci, membatasi orang. Kau tidak mau menerima saran dan bantuan, justru menindas orang. apa kau menerima yang dia katakan? Aku punya penentangan. Kupikir, bukan hanya aku, saudari Chang pun punya kekurangan. Kau langsung memihak dia tanpa menyelidiki. Kubicarakan lagi masalah lain saudari Chang. Tapi takut pemimpin pikir aku tidak melihat masalahku sendiri. Aku bicara singkat tentang kerusakanku. Saudari Liu melihat aku tidak mengerti diriku. Jadi dia menyuruhku membaca firman Tuhan yang menyingkap cara antikristus menolak kritik dan menindas orang lain. Dia juga mengupas motivasiku yang melindungi martabat dan status aku menempuh jalan antikristus. Itu menyakitkan bagi saudari Chang dan berdampak kepada pekerjaan gereja. Aku akan diberhentikan jika tidak berubah dan bertobat. Itu sungguh membuatku takut. Aku merasa disingkap dan disingkirkan, lalu aku menjadi negatif. Lalu, aku hanya bekerja sekenanya dalam tugas. Aku tidak ingin bersekutu dan membantu saudara-saudari.
Proyek gereja kami tidak menghasilkan apapun. Kapan kau mulai memahami dan merenungkan diri? Mulai kutemui jalan buntu. Lalu akhirnya aku sadar. Aku tidak belajar dari kritik. Justru aku malah menjadi negatif dan menentang. Akhirnya aku mulai memikirkan interaksiku dengan saudari Chang. Jadi aku berdoa dan juga merenung. Lalu kubaca dalam firman Tuhan. Ketika antikristus dipangkas dan ditangani, siapapun yang melakukannya, berkenaan dengan apapun, sejauh manapun mereka harus disalahkan, sejelas apapun kesalahannya, sebanyak apapun kejahatannya, atau konsekuensi yang diakibatkan oleh kejahatan mereka. Antikristus tidak memikirkan semuanya ini. Bagi antikristus, orang yang menangani mereka adalah orang yang mengasingkannya atau sengaja mencari kesalahan untuk menghukumnya. Mereka bahkan mungkin berkata telah dirundung dan dipermalukan, tidak diperlakukan secara manusiawi dan diremehkan serta dicemooh. Setelah antikristus dipangkas dan ditangani, mereka tidak pernah merenungkan apa sebenarnya perbuatan salah mereka. Watak rusak seperti apa yang telah mereka singkapkan. Apakah mereka mencari prinsip dalam masalah ini? Atau apakah mereka mengikuti prinsip kebenaran atau memenuhi tanggung jawab mereka? Mereka tidak memeriksa dirinya. Mereka juga tidak merenungkan masalah ini. Sebaliknya mereka memperlakukannya dengan perspektif manusia dan sikap keras kepala. Setiap kali antikristus dipangkas dan ditangani, mereka akan penuh dengan kemarahan, kebencian, dan ketidakpuasan. Dan tidak akan mendengarkan nasihat. Mereka tidak mau menerimanya dan tidak mampu datang ke hadapan Tuhan untuk mengenal dan merenungkan diri mereka. Untuk menangani tindakan mereka yang melanggar prinsip, seperti bersikap asal-asalan atau berperilaku buruk dalam tugas mereka. Mereka juga tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengatasi kerusakan mereka, sebaliknya mencari alasan untuk membenarkan diri. Dan bahkan akan mengatakan hal-hal untuk memancing konflik dan menghasut orang. Secara keseluruhan, dalam apa yang mereka katakan maupun lakukan, antikristus tidak pernah menerima kebenaran. Watak apakah yang tidak menerima kebenaran? Itu adalah watak yang muak dengan kebenaran. Itulah tepatnya arti watak itu. Amin. Amin. Kulihat dari firman Tuhan, antikristus muak dan membenci kebenaran. Mereka tidak menerimanya dari Tuhan saat ditangani, tidak pernah merenungkan masalah mereka. Justru mengeluh dan tidak puas, juga berusaha keras membela diri. Mereka pikir orang lain memanfaatkan kesalahannya, menghina dan meremehkannya, lalu menolak menerima kebenaran. Benar. Aku juga seperti itu. Saat saudari Chang menunjukkan kecongkakanku dan masalahku, aku tidak merenung. Kupikir dia mencari kesalahanku dan ingin membuatku terlihat buruk. Jadi aku membalas dia, menghukumnya karena marah. Saat pemimpin tingkat atas menyingkapku, karena menindas saudari Chang menempuh jalan antikristus, aku merasa makin tidak puas dan tetap membela diri. Kupikir dia condong ke saudari Chang, jadi aku merasa negatif. Aku sadar pandanganku tentang kritik sama seperti antikristus, dan kutunjukkan watak iblis yang muak terhadap kebenaran. Pada titik itu, aku merasa berada dalam bahaya. Aku ingin segera bertobat agar keluar dari jalan yang salah. Syukur kepada Tuhan. Aku cenderung mandek saat dipangkas dan ditangani. Berpikir orang lain mempersulitku, jadi aku menentang. Kini aku tahu itu adalah manifestasi watak iblis. Benar. Lalu kubaca sebuah kutipan saat masa teduhku. Tuhan berfirman, apakah engkau mampu memikirkan cara untuk menghukum mereka yang kau benci dan tidak rukun denganmu? Pernahkah engkau melakukannya? Berapa banyak yang telah engkau lakukan? Bukankah engkau selalu secara halus meremehkan, menyakiti, dan menyindir orang? Dalam keadaan apa engkau saat melakukannya? Engkau melampiaskan kebencianmu dan senang, engkau merasa memegang kendali. Namun setelah itu engkau berpikir, aku telah melakukan hal yang tercela, aku tidak takut Tuhan, dan telah memperlakukan orang itu secara tidak adil. Apakah engkau merasa bersalah? Iya.
Meskipun engkau semua tidak takut Tuhan, setidaknya engkau punya sedikit hati nurani. Jadi apa engkau masih mampu melakukan hal ini? Bolehkah engkau memikirkan cara membalas dendam setiap kali engkau membenci dan tidak mampu hidup rukun dengannya, atau setiap kali tidak didengarkan? Apakah engkau pernah melakukan hal ini? Kemanusiaan macam apa yang dimiliki orang semacam ini? Kemanusiaan yang jahat dan diukur berdasarkan kebenaran. Orang ini tidak menghormati Tuhan. Dia tidak berprinsip dalam perkataan dan tindakannya. Dia bertindak sembrono dan berbuat sesuka hatinya. Sudahkah orang seperti itu beroleh jalan masuk kehidupan? Menjadi takut akan Tuhan? Tentu saja belum. Amin. Amin. Firman Tuhan telah menyingkap keadaanku. Aku tidak menghormati Tuhan dan kemanusiaanku jahat. Aku membalas dendam kepada siapapun yang menyinggungku. Saat saudari Chang begitu belak-belakan tentang masalahku, aku jadi merasa dia membuatku kehilangan muka. Awalnya aku bisa menahan diri dan menerimanya. Tapi aku membenci dia setelah itu kerap terjadi. Aku ingin membalas dia, membuatnya kehilangan muka juga. Saat menemukan masalah dalam pekerjaannya, aku tidak membantu, bahkan memakai kesempatan itu untuk membuatnya lebih buruk. Saat tidak mendapat yang kumau, aku makin kesal dan menghakiminya di belakang agar saudara-saudari tidak menyukai dan mengecualikan dia. Kupikir dia tidak akan membuat masalah denganku dan bisa kuperbaiki citraku di mata orang lain. Sengaja aku membicarakan ini dengan pemimpin, berharap dia mengkritik dan memberhentikannya. Selain tindakanku menyakitkan dan pedih bagi saudari Chang, itu pun mengganggu pekerjaan penginjilan. Iya. Kulihat aku punya natur yang sangat jahat dan kejam. Aku tidak bisa menerima pelanggaran, sungguh tidak punya kemanusiaan. Tuhan mengangkatku sebagai pemimpin, agar aku bisa bekerja dengan baik bersama orang lain. Sehingga kami bisa saling membantu dan mengubah watak hidup. Namun aku membalas dendam kepada saudari Chang untuk martabat dan juga statusku. Menimbulkan masalah dan memprovokasi orang. Aku menyakiti saudara-saudari dan menghambat pekerjaan gereja. Aku sungguh melakukan sebuah kejahatan. Benar. Melalui firman Tuhan, kudapatkan pemahaman tentang natur jahatku. Mari menonton video pembacaannya. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, serangan dan balas dendam adalah sejenis tindakan dan penyingkapan yang berasal dari natur iblis yang kejam. Ini juga semacam watak yang rusak. Orang-orang berpikir seperti ini, jika engkau tidak baik kepadaku, aku pun tidak akan baik kepadamu. Jika engkau tidak memperlakukanku dengan bermartabat, mengapa aku harus memperlakukanmu dengan bermartabat? Pemikiran macam apa ini? Bukankah ini cara berpikir yang penuh dendam? Dalam pandangan orang biasa, bukankah sudut pandang seperti ini tidak layak? Bukankah ini tidak boleh dipertahankan? Ya, aku tidak akan menyerang kecuali diserang. Jika aku diserang, aku pasti akan menyerang balik. Dan aku memperlakukanmu sama seperti engkau memperlakukanku biar kau tahu rasanya. Orang-orang tidak percaya sering mengatakan hal-hal seperti itu. Di antaranya, ini adalah alasan yang tampaknya masuk akal dan sepenuhnya sesuai dengan gagasan manusia. Namun, bagaimana seharusnya mereka yang percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran memandang perkataan ini? Apakah gagasan-gagasan ini benar? Tidak. Mengapa tidak benar? Bagaimana menjelaskan ciri-cirinya? Berasal dari manakah gagasan ini? Gagasan ini berasal dari iblis, ini tidak diragukan lagi. Dari bagian iblis mana hal-hal ini berasal? Semua ini berasal dari natur iblis yang kejam.
Semua ini mengandung racun, dan semua ini mengandung wajah iblis yang sebenarnya dalam segala kejahatan dan keburukannya. Semua ini mengandung esensi dari natur tersebut. Apa natur dari sudut pandang, pemikiran, ekspresi, ucapan, dan bahkan tindakan yang mengandung esensi natur tersebut? Bukankah semuanya itu adalah natur iblis? Semua itu adalah natur iblis. Apakah aspek-aspek iblis ini sejalan dengan kemanusiaan? Apakah sejalan dengan kebenaran? Apakah aspek-aspek ini memiliki dasar dalam firman Tuhan? Apakah semua itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan para pengikut Tuhan dan merupakan pemikiran serta sudut pandang yang seharusnya mereka miliki? Lalu, jika engkau melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan cara seperti itu, atau engkau mengungkapkan hal-hal seperti itu, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena hal-hal ini berasal dari iblis, apakah sejalan dengan kemanusiaan, dengan hati nurani dan akal? Tidak. Antikristus memiliki natur yang ganas. Di dalam diri orang macam apakah watak ini menjadi watak yang utama? Orang jahat. Benar. Aspek utama dari watak orang jahat adalah ganas. Ketika orang yang ganas dihadapkan dengan segala jenis nasihat, tuduhan, pengajaran atau bantuan yang bermaksud baik, sikap mereka bukan sikap yang berterima kasih atau menerimanya dengan rendah hati, melainkan menjadi marah dan merasakan kebencian yang ekstrim, permusuhan, dan bahkan keinginan untuk membalas dendam. Tentu saja, ketika mereka membalas dendam terhadap orang lain karena kebencian, itu bukan karena mereka memiliki dendam lama, tetapi karena orang itu telah menyingkapkan kesalahan mereka. Ini memperlihatkan bahwa siapapun yang melakukannya dan bagaimanapun hubungan mereka dengan antikristus, tindakan penyingkapan mereka saja sudah dapat memicu kebencian antikristus tersebut dan memprovokasi balas dendam mereka. Tidak masalah siapapun dia, entah orang yang melakukannya memahami kebenaran atau tidak, atau apakah mereka seorang pemimpin atau pekerja, atau jemaat biasa dari antara umat pilihan Tuhan. Siapapun yang menyingkapkan, memangkas dan menangani antikristus, mereka akan memperlakukan orang itu sebagai musuh dan bahkan secara terang-terangan berkata, "Jika ada yang menanganiku, aku akan menyerang mereka. Jika ada yang menanganiku, memangkasku, mengungkapkan rahasiaku, membuatku dikeluarkan oleh rumah Tuhan, dan merampas bagian berkatku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka begitu saja." Begitulah caraku berperilaku di dunia sekuler. Tak seorang pun yang berani memprovokasi diriku. Orang yang berani memprovokasi diriku belum lahir. Semua ini adalah jenis kata-kata kemarahan yang diucapkan antikristus ketika mereka mengalami diri mereka dipangkas dan ditangani. Ketika mereka mengucapkan kata-kata kemarahan ini, itu bukan untuk mengintimidasi orang lain, juga bukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini benar-benar kejahatan yang akan mereka lakukan, dan mereka dapat menggunakan segala cara yang tersedia bagi mereka. Ini adalah watak antikristus yang ganas. Amin. Dari firman Tuhan, kulihat antikristus itu kejam, dan jika ada yang mengancam martabat atau statusnya, mereka menganggapnya musuh dan akan membalas dendam. Itu sangat jahat. Iya. Membandingkan watak dan perilaku, antikristus denganku bukankah aku sama? Jika aku diserang, aku pasti akan menyerang balik.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan orang yang baik hatinya adalah orang yang paling banyak dimanfaatkan. Semuanya itu racun iblis. Saudari Chang menunjukkan masalahku berkali-kali dan membuatku terlihat buruk. Jadi kupikir tidak apa membalas dia. Jika tidak membalas, aku akan dianggap bisa dirundung dan dimanfaatkan. Jika dia terus menyikapku di depan orang lain, pemimpin akan berpikir kemanusiaanku buruk dan memberhentikanku. Maka statusku tidak akan aman. Meskipun aku tahu, saudari Chang menyingkap masalahku, aku tidak merenungkan diri sama sekali. Aku justru menyerang dia. Aku memperlakukannya seperti musuh. Bahkan melihat dia sengsara dalam keadaan negatifnya dan tugasnya juga terganggu, aku acuh tidak acuh. Aku menyerangnya untuk melindungi kepentingan pribadiku, tanpa memikirkan pekerjaan gereja atau peduli betapa aku menyakitinya. Aku sangat jahat. Aku hidup berdasarkan racun iblis ini. Hidup dalam watak iblis yang kejam dan jahat tanpa kemanusiaan. Aku ingat antikristus yang pernah kutemui. Dia juga suka orang ramah kepadanya dan suka dipuji. Tapi saat saudara-saudari menyingkap dia memengaruhi statusnya, dia menyerang, menyulitkan mereka. Membuat orang lain negatif dan lemah. Dia tidak mau menerima pemimpin yang menyingkapnya. Dia sebarkan gagasan dan menghakimi. Dia sangat mengganggu pekerjaan gereja. Para pemimpin bersekutu dengannya, tapi dia tidak mau bertobat. Lalu dia dikeluarkan dari gereja karena melakukan banyak kejahatan. Bukankah aku sama kejamnya, membalas dendam kepada saudari Chang? Aku merasa sangat jijik dan membenci perilakuku sendiri. Aku memutuskan untuk bertobat dan berubah menjadi orang yang berbeda. Apa yang kau lakukan setelah menyadari semua ini? Aku mencari prinsip memperlakukan orang dan cara menangani situasi saat aku bias terhadap orang lain. Aku membaca firman Tuhan. Boleh kubacakan? Tentu. Tuhan berfirman, di gereja apa prinsip tentang cara orang diperlakukan? Engkau harus memperlakukan semua orang sesuai dengan prinsip kebenaran dan harus memperlakukan saudara-saudarimu dengan adil. Bagaimana memperlakukannya dengan adil? Ini harus berdasarkan firman tentang siapa yang Tuhan selamatkan, siapa yang dia singkirkan, siapa yang dia sukai, dan siapa yang dia benci. Semua ini adalah prinsip kebenaran. Saudara-saudari harus diperlakukan dengan bantuan yang penuh kasih, dengan saling menerima dan saling bersabar. Pelaku kejahatan dan orang tidak percaya harus dikenali, dipisahkan dan dijauhkan. Inilah artinya memperlakukan orang dengan berprinsip. Setiap saudara-saudari memiliki kelebihan dan kekurangan, dan semua memiliki kerusakan. Jadi ketika berkumpul, mereka harus saling membantu dengan penuh kasih, saling menerima, dan sabar serta tidak boleh mencari-cari kesalahan atau bersikap terlalu kasar. Lihatlah cara Tuhan memperlakukan orang yang kurang berpengetahuan. Mereka yang tingkat pertumbuhannya belum dewasa. Cara dia memperlakukan perwujudan normal dari watak manusia yang rusak dan cara dia memperlakukan orang yang jahat. Tuhan memperlakukan orang dengan berbagai cara. Dan dia juga punya berbagai cara untuk menangani berbagai keadaan orang. Engkau harus memahami kebenaran-kebenaran ini. Begitu engkau memahaminya, engkau akan tahu bagaimana mengalami hal-hal dan memperlakukan orang sesuai dengan prinsip. Belajarlah bekerja secara harmonis dengan semua orang dan berinteraksilah dengan orang lain berdasarkan kebenaran, firman Tuhan, dan prinsip, bukan berdasarkan emosi atau nafsu. Dengan demikian, bukankah kebenaran akan berkuasa di dalam gereja? Selama kebenaran berkuasa, maka segala sesuatunya akan adil. Tidakkah, menurutmu, kerjasama yang harmonis bermanfaat bagi semua orang? Melakukan segala hal dengan cara ini sangat bermanfaat bagimu. Itu sangat mendidik kerohanianmu dan bermakna saat engkau melaksanakan tugasmu. Itu juga menghindarkanmu melakukan kesalahan, menyebabkan gangguan dan kekacauan.
dan menempuh jalan antikristus. Amin. Amin. Dari sini, Tuhan menyuruh kita memperlakukan orang sesuai prinsip. Jika orang percaya sejati, mereka yang bisa menerima kebenaran, hanya menunjukkan sedikit kerusakan, seperti bersikap congkak, blak-blakan, dan menyinggung. Kita harus toleran dan bersekutu karena kasih, tidak terlalu berfokus kepada kesalahannya. Benar. Namun, para antikristus yang menghakimi dan menyerang atau menyerang pemimpin dan pekerja demi status, mereka harus disingkap, dianalisis, dan dikeluarkan. Benar. Iya. Aku tahu saudari Chang itu orang percaya sejati, yang punya rasa kebenaran dan menjunjung pekerjaan gereja. Dia hanya blak-blakan dengan nada bicara keras, tapi tanpa niat jahat. Menunjukkan masalahku adalah untuk membantuku memahami watak rusakku, agar aku tidak menyimpang dan mengganggu pekerjaan. Menyebutkan kesalahanku dalam pertemuan adalah agar aku melihat kekurangan dalam pekerjaanku dan mengikuti prinsip kebenaran. Itu melindungi kepentingan gereja. Dia menunjukkan kerusakan dalam melakukan ini, tapi aku seharusnya toleran dan adil terhadapnya. Bahkan menerima pengawasan dan saran orang lain sangat menguntungkanku. Aku punya natur congkak, selalu memandang rendah orang dan memarahi mereka. Itu menyakitkan bagi mereka dan aku buta akan hal itu. Saudari Chang menunjukkan masalah ini. Dia membantuku dan menguntungkan pekerjaan gereja. Benar. Namun aku menyerang dan membalas dendam. Aku kejam dan tidak punya kemanusiaan. Aku sedih melihat ini dan aku merasa berutang budi kepadanya. Lalu, aku membuka hatiku kepadanya. Aku menceritakan kenapa aku menolak bantuannya. Membalas dendam untuk mempertahankan martabat dan statusku menyakiti dia. Dan betapa congkak dan jahatnya aku. Saudari Chang tidak mendendam kepadaku, tapi melihat kecongkakannya sendiri, bicara tanpa memikirkan perasaan orang, jadi itu tidak membantu mereka. Persekutuan terbuka ini membuat kami berdua menjadi lebih dekat. Syukur kepada Tuhan. Bisa kurasakan kedamaian dari menerapkan firman Tuhan. Itu baik untukku dan yang lainnya. Iya. Benar sekali. Aku bertanya-tanya, jika nanti ada orang lain menyingkapku dan menunjukkan masalahku, saat harga diriku terluka dan aku negatif, aku harus apa? Lalu ku baca firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baik. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika kebanyakan orang dipangkas dan ditangani, itu bisa saja karena mereka menyingkapkan watak yang rusak. Bisa juga karena mereka melakukan kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan mereka mengkhianati kepentingan rumah Tuhan. Bisa juga karena sikap mereka yang asal-asalan terhadap tugas mereka yang menyebabkan kerugian terhadap pekerjaan rumah Tuhan. Alasan yang paling mengerikan adalah ketika orang secara terang-terangan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa menahan diri, melanggar prinsip, dan mengganggu serta mengacaukan pekerjaan rumah Tuhan. Inilah alasan utama orang dipangkas dan ditangani. Apapun keadaan yang menyebabkan seseorang ditangani atau dipangkas, apa sikap terpenting yang harus orang miliki terhadapnya? Pertama, engkau harus menerimanya, siapapun yang menanganimu untuk alasan apapun, entah itu terkesan kasar, atau seperti apapun nada bicara dan kata-katanya, engkau harus menerimanya. Kemudian, engkau harus mengenali kesalahan apa yang telah kau lakukan, watak rusak apa yang telah kau singkapkan, dan apakah engkau telah bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran atau tidak. Ketika engkau dipangkas dan ditangani, pertama dan terutama, inilah sikap yang harus kau miliki.
Jika engkau memendam kebencian terhadap saudara-saudarimu, engkau akan cenderung menekan mereka dan membalas dendam kepada mereka. Ini pasti sangat menakutkan, dan ini adalah watak orang yang jahat. Ada orang yang sekadar memiliki pemikiran dan gagasan yang penuh kebencian. Gagasan yang jahat, tetapi mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang jahat. Jika mereka bisa hidup rukun dengan seseorang, mereka akan hidup rukun, dan jika tidak bisa, mereka akan menjauhkan diri dari orang tersebut, dan ini tidak akan memengaruhi tugas mereka ataupun memengaruhi hubungan antar pribadi normal mereka, karena mereka memiliki Tuhan di dalam hatinya dan mereka menghormati Dia. Mereka tidak ingin menyinggung Tuhan dan takut untuk melakukannya. Meskipun orang-orang ini mungkin menyimpan pemikiran dan gagasan tertentu yang keliru, mereka mampu menolak atau mengabaikannya. Mereka menahan diri dalam tindakan mereka dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak pantas, dan mereka tidak mau menyinggung Tuhan dalam hal ini. Orang yang berbicara dan bertindak seperti ini adalah orang yang memiliki prinsip dan menerapkan kebenaran. Engkau mungkin tidak cocok dengan kepribadian seseorang, dan engkau mungkin tidak menyukai mereka, tetapi ketika engkau bekerja sama dengan mereka, engkau tetap bersikap netral dan tidak mau melampiaskan rasa frustrasimu dalam melakukan tugasmu, mengorbankan tugasmu, atau melampiaskan rasa frustrasimu pada kepentingan keluarga Tuhan. Engkau mampu melakukan berbagai hal sesuai dengan prinsip. Perwujudan dari apakah ini? Ini adalah perwujudan dari memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jika engkau memiliki sedikit lebih banyak dari itu, ketika engkau melihat bahwa seseorang memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, meskipun mereka telah menyinggungmu atau berprasangka terhadapmu, engkau tetap bertekad untuk memperlakukan mereka dengan benar dan membantu mereka dengan penuh kasih. Ini berarti ada kasih dalam dirimu, bahwa engkau adalah orang yang memiliki kemanusiaan, bahwa engkau adalah orang yang baik dan mampu menerapkan kebenaran, bahwa engkau adalah orang jujur yang memiliki kenyataan kebenaran, dan engkau adalah orang yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jika engkau masih memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah, tetapi engkau memiliki tekad dan mau berjuang mengejar kebenaran dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip, dan engkau mampu menangani segala sesuatu dan bertindak dengan berprinsip terhadap orang lain, maka ini juga dianggap memiliki sedikit rasa hormat kepada Tuhan. Ini adalah hal yang paling mendasar. Jika engkau bahkan tidak dapat mencapai ini, dan engkau tidak dapat mengendalikan dirimu sendiri, engkau ada dalam bahaya besar dan engkau sangat menakutkan. Jika engkau diberi sebuah kedudukan, engkau dapat menghukum orang dan menyusahkan mereka. Dengan demikian, besar kemungkinan engkau akan berubah menjadi seorang antikristus setiap saat. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Dipangkas dan ditangani, artinya aku bermasalah. Aku menunjukkan watak rusak atau mengganggu pekerjaan gereja. Setinggi dan sekasar apapun perkataan mereka, aku harus menerimanya dulu dan merenungkan diri. Meskipun mungkin harga diriku rusak dan membuatku terlihat lebih buruk, aku harus menghormati Tuhan, punya kesabaran dan toleransi. Aku tidak boleh menyerang atau membalas dendam. Itu penerapan Benar. yang bagus. Kurasa begitu. Lalu aku berusaha menerapkan dan memasuki kebenaran. Setelah itu, saat ada yang menunjukkan masalahku dan melukai harga diriku,
kupastikan untuk menerimanya dulu. Dan meski aku punya pemikiran jahat, aku bisa berdoa, meninggalkan diri, dan mendahulukan pekerjaan gereja. Aku juga bisa berdiskusi dengan saudara-saudari tentang mencapai hasil lebih baik. Bagus. Syukur kepada Tuhan. Setelah beberapa saat, aku benar-benar melihat betapa bermanfaatnya pengawasan dan kritik orang lain untukku. Benar. Ini membuatku mampu menerapkan prinsip kebenaran serta menghindari untuk menentang Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan.